Pertanyaannya, adakah yang menyaksikan ketika dia bangkit sampai dia terbang ke langit? Murid-muridnya. Dia bangkit loh, kelihatan loh, bukan tiba-tiba Iya. kuburan kosong. Murid-muridnya. Dia Apakah Anda pernah bangkit membaca gitu. Injil? Belum semua sih. Nah, makanya Anda baca. Kebangkitan Di mana tuh? Yesus Bisa saya cari? itu disaksikan. Di mana? Baik. Anda tunjukkan, nanti saya cari sendiri. Nggak usah, Anda sebut aja, nanti saya cari. Nggak usah. Ya, di dalam Injil, Anda beli saja Injil. Makanya saya bilang, umat Islam jangan anti sama Injil. Nggak anti. Al-Quran menyuruh kalian itu beriman kepada Injil, tapi ulama-ulama kalian melarang. Jangan kelamaan framing, Anda sebut saja nanti biar saya baca. Sekarang begini, sekarang pergi ke toko buku, di Gramedia ada, di toko buku manapun Anda pergi, beli Injil. Terus, Pak, di aplikasi pun ada, udah cepet. di aplikasi juga ada. Nggak usah repot-repot, di Android ada. Download Iya. aja udah beres. Baca di Iya. situ bagian kebangkitan Yesus. Kalau Anda baca Injil, di bagian-bagian terakhir, bagaimana peristiwa penyaliban, lalu kebangkitan. Ada di situ murid-murid yang nggak percaya. Ada murid-murid yang Kayak tidak mana percaya. ceritanya? Bahwa ketika dia bangkit, keluar dari kubur, dilihat gitu, langsung naik ke Baik. surga, terbang, dilihat gitu. Baik, Seperti itu loh maksudnya. Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Oh, enggak jadi, gitu. Jadi pada suatu waktu datanglah beberapa orang perempuan. Mereka ini hendak meminyaki mayat Yesus. Oke? Nah, ketika mereka ingin meminyaki mayat Yesus itu, ingin merempah-rempah, karena mereka kalau orang-orang besar itu tidak dikubur secara apa namanya, seperti kita dalam tanah, enggak. Mereka menempatkannya dalam sebuah kubur batu, sama seperti Yusuf. Yusuf juga seperti itu. Dia juga dimumi karena orang-orang Israel ini, mereka itu lama di Mesir. Jadi kebudayaan Mesir itu sangat ini kepada mereka. Nah, ketika Yesus murid-muridnya yang perempuan ya datang kepada Yesus, ingin meminyaki Yesus, ingin mengurapi Yesus, membalsemnya, mereka bawa balsem mur dan lain sebagainya. Didapati kubur itu kosong. Batunya sudah terguling. Dengar, batunya sudah terguling. Iya, terus. Lalu murid-murid yang perempuan ini kembali. Kubur itu kosong sekarang. Lalu di antara murid itu terjadi kegoncangan besar. Berlari-larilah murid yang lain menyaksikan bahwa kubur itu kosong. Ya kan? Dan ketika murid-murid itu datang, salah satunya ada perempuan-perempuan itu datang mengunjungi makam Yesus yang telah kosong itu, ada malaikat yang berkata, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Bukan kayak Muhammad ada di kuburan. Ia telah bangkit. Nah, kebangkitan Yesus ini adalah menjadi dasar berkobar-kobarnya iman kekristenan. Nah, ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri pula beberapa kali kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri pula kepada 500 orang. Dia menampakkan diri, berkali-kali dia menampakkan diri. Sebelum terakhir kali, dia naik ke surga. Seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Saya bacakan. Ini iman kami. Saya bacakan. Iya, silakan. Makanya kami percaya kepada pemberitaan Injil ini. Kami percaya. Makanya Kristen memberitakan tentang kebangkitan. Orang Islam memberitakan tentang kematian. Nih, saya bacakan. Terus. Nih, di dalam Kisah Para Rasul, saya bacakan ya. Nih. Kisah Para Rasul. Dengan cerita tadi sudah jelas sebenarnya. Saya bacakan nih. Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Saya mulai dari ayat yang ke-6 sampai ke 11. Sabar. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nih, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Perhatikan. Artinya apa? Menurut kesaksian para saksi mata, murid-murid yang melihat langsung, makanya dalam Injil itu dikatakan, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami, apa yang kami raba dengan tangan kami, tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Jelas? Gitu ya. Diberitakan, kebangkitan Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa, sampai ke Indonesia, sampai ke Samosir, sampai ke Balige.
Berarti, oke, sudah boleh saya bicara ya. Silakan. Berarti secara logika yang Anda bangun dari tadi, yang Anda katakan tadi kita tidak boleh berpatok terhadap dogma, bahwa itu narasi yang Anda sampaikan tadi menggugurkan statement Anda sebelumnya. Kenapa? Karena Anda mengatakan Yesus naik ke surga. Tapi ketika dia di dalam kubur dan ketika ada seseorang yang hendak mengusapi dia, Membalsam. meramu dia, ya membalsam dia, tidak ada yang melihat dia keluar dari kubur, kemudian proses dia keluar seperti apa, duduknya seperti apa, berdirinya, tidak ada. Saya tanggapi? Seperti itu, saudara. Bisa saya tanggapi? Silakan. Baik, saya tanggapi Boleh, ya. silakan. Baik. Seandainya setelah peristiwa Yesus tidak ada di dalam kubur, tapi dia tidak pernah menampakkan diri, bisa kita katakan mayatnya dicuri orang. Ya, kesimpulannya mayatnya dicuri orang. Seperti yang digosipkan oleh Mahkamah Agama. Ya, mereka menebarkan satu isu, bilang saja kepada prajurit-prajurit penjaga yang menjaga kubur itu. Kan ketika prajurit-prajurit ditempatkan di makam itu, di kubur itu, tetapi gempa bumi yang hebat membuat mereka lari tunggang langgang, mereka meninggalkan makam itu. Lalu mahkamah agama, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat bilang, saya kasih kamu uang, tutup mulut, tapi kamu jangan cerita kalau ada gempa, kalau ada gini, bilang aja mayatnya dicuri orang. Dan kabar itulah yang sampai hari ini tersebar di tengah-tengah orang Yahudi, dicatat dalam Injil. Nah sekarang begini, apakah setelah Yesus bangkit dia tidak pernah menampakkan diri satu kali pun? Dia menampakkan diri. Kepada Paulus, Rasul Paulus, dia menampakkan diri. Kepada Yohanes di Pulau Patmos, dia menampakkan diri. Dan berkata, lihat, aku telah mati, tetapi aku hidup sampai selama-lamanya. Tapi sekarang aku telah hidup sampai selama-lamanya. Kemudian dia menampakkan diri juga kepada Petrus. Dia menampakkan diri kepada murid-murid yang lain. Dan menampakkan diri kepada 500 orang. Artinya, kebangkitan Yesus disaksikan oleh para murid-muridnya. Dan untuk itu, untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu, murid-murid itu meninggalkan segala apa yang dia punya. Mereka memberitakan kebangkitan itu. Kata Yesus kepada mereka, ingat, kalian adalah saksi mata dari semuanya ini. Saksi mata, saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke seluruh ujung-ujung bumi. Saksinya. Itu yang tercatat di situ. Sedangkan di iman kalian, di iman Islam, apakah ada di dalam iman Islam Muhammad bangkit dari kubur? Nggak ada. Ya, di dalam iman Islam, manusia biasa. Makanya saya bilang sudah tahu manusia biasa kok diikutin. Sudah tahu Ajarannya manusia biasa di alam kubur kok malah ikut kepadanya.